Selamat malam, Pak Abdul dan teman-teman semua. Malam ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang tugas akhir mata kuliah infrastruktur dengan judul Perencanaan Enterprise Arsitektur menggunakan TOGAF ADM dan Analisis SWOT Studi Kasus CV Jowon Solusindo. Untuk pendahuluan, saya bercerita dulu. CV Jowon Solusindo menghadapi tantangan dalam manajemen proyek, seperti pertama, keterlambatan proyek. Waktu pengerjaan proyek seringkali melebihi batas waktu yang telah ditetapkan atau direncanakan karena kurangnya pengelolaan yang efektif. Yang kedua, kekurangan sumber daya manusia, tidak ada sistem yang mampu mengintegrasikan data, ketersediaan tenaga secara real time. Yang ketiga, estimasi biaya tidak akurat. Perhitungan anggaran seringkali tidak mencerminkan kondisi aktual atau suka overcost. Yang keempat, kurangnya integrasi sistem informasi. Jadi informasi sekarang ini masih bersifat manual. Solusinya yaitu menggunakan enterprise arsitektur untuk mengintegrasikan strategi bisnis dan teknologi. Kerangka kerja yang digunakan adalah TOGAF ADM dan analisis SWOT. Tujuan penelitian ada 4. Yang pertama adalah merancang enterprise arsitektur berbasis TOGAF ADM. Yang kedua, menganalisis faktor internal dan eksternal menggunakan SWOT. Yang ketiga adalah menyusun blueprint jangka panjang untuk meningkatkan efisiensi manajemen proyek. Yang keempat terakhir yaitu finishing, menyelesaikan permasalahan, keterlambatan, sumber daya dan biaya proyek. Metodologi adalah menggunakan TOGAF ADM. Itu terbagi dari Primary Architecture Vision, Business Architecture, dan juga Information System Architecture, Opportunity dan Solution, serta Migration Planning. Yang kedua, analisis SWOT. Mengidentifikasikan strength, weaknesses, opportunities, dan threat. Dan yang ketiga adalah pengumpulan data. Pengumpulan data kita dapat menggunakan cara-cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk TOGAF ADM akan dijelaskan oleh teman kami, Franciscus Adit. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. TOGAF ADM ini saya ingin menjelaskan pertama kali yaitu preliminary phase. Yang tertampil pada layar kita saat ini yaitu terbagi menjadi 2 bagian activity, yaitu yang pertama support and main activity, yang mana dari support activity terbagi menjadi 4 bagian atau bisa disebut 4 departemen untuk menopang dari berjalannya visi misi tujuan CV Jowon Solusindo ini, yaitu pertama financial and human resource, yang kedua marketing and purchasing, lalu perencanaan atau planning, dan pelaksanaan atau lebih ke operasionalnya. Nah, terkait hal-hal ini, apa aja yang dikerjakan mereka? Tentunya yang berada di main activity ini, yaitu penerimaan proyek, perencanaan proyek, pelaksanaan proyek, dan penyelesaiannya. Pada tahap ini, ruang lingkup enterprise architecture didefinisikan dengan jelas, mencakup sistem informasi untuk manajemen proyek CV Jowon Solusindo ini. Komitmen dari CV Jowon Solusindo untuk pengembangan sistem informasi ini juga dapat dipastikan sehingga langkah-langkah perencanaan dapat berjalan sesuai rencana. Lalu terkait architecture vision, pada tahap ini, fase ini menghasilkan visi untuk menciptakan arsitektur sistem informasi yang dapat mengoptimalkan manajemen proyek. Visi dan misi perusahaan diselaraskan dengan rencangan arsitektur teknologi dengan tujuan yaitu menyediakan akses data secara real time untuk mendukung pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, mengintegrasikan proses bisnis dengan teknologi informasi yang tentunya untuk meningkatkan efisiensi. Lalu memastikan sistem dapat mendukung kebutuhan strategis perusahaan. Lalu pada tahapan berikutnya yaitu bisnis arsitektur. Tahapan ini menghasilkan gambaran arsitektur proses bisnis, termasuk identifikasi aktivitas utama dan juga pendukung juga. Yang pertama, pada tahapan bisnis arsitektur ini, proses bisnis di CV Jowon Solusindo dianalisis menggunakan value chain analysis yang tadi kita bahas pada pertama kali yang saya bahas. Lalu pada tahap kedua, kita menggunakan gap analysis atau SWOT dilakukan untuk menemukan celah antara proses bisnis saat ini dengan kebutuhan teknologi yang diusulkan.
Lalu pada yang ketiga, perubahan yang diusulkan mencakup digitalisasi alur kerja, pengurangan redundansi, dan peningkatan kolaborasi tim. Jadi kita perlu penyesuaian environment atau habit kerja yang mana yang dulunya manual menjadi digital. Semuanya terupdate dan bisa secara real time. Nah, untuk informasi sistem arsitekturnya, kami menggunakan topologi sebagai gambar yang tertampil di depan ini, yaitu kami menggunakan cloud computing, yang mana sebenarnya kami menggunakan provider atau penyedia layanan hostinger yang menurut kami lebih efisien ketimbang kami memiliki sebuah website. Karena kami tidak akan, maksudnya itu lebih efisien, kami tidak terlalu memikirkan tentang biaya maintenance dan lain sebagainya macamnya. Kami hanya membayar bulanan. Dan kami bisa memaksimalkan cloud computing itu untuk menjadi storage penyimpanan dari seluruh departemen yang ada di CV Jawa Solusi Indo untuk menunjang proses bisnisnya. Baik itu aplikasi yang akan ditanam dan beberapa sharing folder atau sharing file. Tentunya tidak jauh kita membicarakan tentang arsitektur data, penggunaan database berbasis cloud untuk pengelolaan proyek keuangan dan sumber daya manusia. Lalu implementasi struktur data yang mendukung otoritas user berdasarkan kebutuhan mereka. Setelah itu kita membahas tentang arsitektur aplikasinya. Yang pertama yaitu sistem berbasis web untuk manajer proyek. Lalu ke aplikasi mobilenya. Lalu integrasi antara back-end dan front-end menggunakan ya tentu saja API sebagai jembatan antara sistem untuk mengintegrasikannya. Lalu selanjutnya tentunya kita akan mengamati tentang keuntungan dan apa sih solusinya. Pada fase ini, analisis strategis dilakukan untuk mengidentifikasi solusi terbaik berdasarkan kebutuhan bisnis. Bagi kelompok 1, terbagi menjadi 2. Parameter strategis ini seperti biaya manfaat, risiko, dan dianalisis secara komprehensif. Dan strategi implementasi disusun dengan memprioritaskan efisiensi, operasional, dan skalabilitas sistem. Nah, terkait tentang migration planning, yang mana tadi saya sebutkan di awal, itu pada perusahaan CV Jawa Solusi Indo ini, pada dasarnya sebelum kami usung ini, mereka masih menggunakan cara manual atau lebih tepatnya menggunakan Excel, yang mana ketika ingin mengambil suatu data, mengupdate data tentang project, itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan lumayan sulit untuk menggrabbing data tersebut. Nah, maka dari itu dengan adanya ini kami ingin melakukan migration planning. Yang pertama yaitu migrasi data dari sistem manual ke sistem berbasis cloud yang tadi yang saya jelaskan. Lalu selanjutnya untuk meningkatkan infrastruktur TI termasuk jaringan fiber optik dan keamanan tambahan seperti firewall. Dan yang ketiga implementasi bertahap untuk memastikan adaptasi yang optimal oleh seluruh pengguna. Jadi kami ingin memastikan seluruh user itu paham dengan masing-masing job desk-nya dalam suatu sistem tersebut, sehingga tidak ada yang useless dan tidak ada yang miskomunikasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan Saudara Wondo terkait tentang analisis SWOT. Monggo Saudara Wondo. Oke, selamat malam semuanya, rekan-rekan sekalian. Saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT-nya. Oke, di sini ada 4 faktor yang akan kita analisa. 1, strength, kedua, weakness, ketiga, opportunity, dan keempat, threat. Strength atau kekuatan kita di sini, para stakeholder, owner, dan petinggi perusahaan sudah sangat mensupport untuk rencana pengembangan TOGAF ini. Karena perusahaan juga sudah memiliki kebetulan aset komputer, laptop, maupun peripheral yang bisa mendukung terjadinya TOGAF ini tadi. Dan perusahaan juga sudah sadar bahwa ini sangat dibutuhkan ke depannya nanti. Kemudian ada weakness atau kekurangan. Perusahaan tidak memiliki sekarang ini sistem informasi, sumber daya, dan juga orang yang bisa memaintenance TOGAF ini nantinya ke depan. Karena sekarang ini semua masih manual, belum terintegrasi maupun menggunakan aplikasi ataupun TOGAF.
Kemudian opportunity atau kesempatan. Dengan adanya TOGAF ini, prinsipal dan manajer proyek akan mempunyai kesempatan mendapatkan akses real-time data yang lebih real-time atau tepat waktu, kemudian bisa diakses di mana saja. Kemudian rendering visualisasi gambar proyek juga bisa dengan cepat didapatkan, sehingga ketepatan dalam pengambilan keputusan atau policy itu akan lebih cepat, mengurangi delay. Dan threat, ancaman. Ancamannya, keputusan pada suatu kendala itu kalau tidak dilakukan TOGAF ini akan terjadi delay atau keterlambatan, kemudian koordinasi dengan pihak lapangan, itu juga butuh waktu dan transparansi yang lebih detail. Kalau tidak, akan ada terjadi pengurangan informasi tadi. Kemudian dalam juga ada ancaman berupa kalau kita simpan dalam peripheral yang software yang terpisah dari HP maupun komputer yang terpisah, itu bisa menyebabkan OS-nya yang ketinggalan ataupun software-nya korup, memori penuh dan lain-lain sehingga bisa terjadi lost data. Penerapan metode SWOT ini membantu mengevaluasi kondisi internal dan eksternal CV Jawon Solusindo. Kemudian blueprint yang dihasilkan ini ada beberapa macam. Satu, arsitektur data. Arsitektur data ini ialah penggunaan database berbasis cloud yang akan digunakan untuk menyimpan data proyek, keuangan, dan sumber daya manusia. Arsitektur aplikasinya itu sistemnya berbasis web maupun aplikasi mobile, berbasis Android maupun iOS yang bisa mendukung pengelolaan proyek secara real-time. Arsitektur teknologinya yaitu infrastruktur jaringan berbasis fiber optik dengan keamanan tambahan seperti firewall dan VPN. Server berbasis Google Cloud untuk skalabilitas dan efisiensi biayanya. Rekomendasi pada tahap implementasi, sistem manajemen ini sebaiknya menggunakan basis cloud karena sangat fleksibel dan bisa digunakan di mana saja dan minim maintenance. Kemudian dibutuhkan yang namanya pelatihan atau training sumber daya manusianya yang sangat intensif bagi staf yang berkaitan dengan penerapan TOGAF ini, sehingga teknologinya bisa sangat efektif diterapkan. Kemudian untuk peningkatan atau pengembangan untuk di kedepannya nanti, peningkatan kapasitas jaringan dan keamanan TI sangat dibutuhkan untuk mendukung sistem online-nya ke depannya nanti. Demikian presentasi kami dari kelompok 1. Saya Wondo, mewakili teman saya Adit dan Guntur. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.